Apa itu sistem kardiovaskular? Sistem kardiovaskular adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem kardiovaskular terdiri dari 1. Jantung, organ utama yang memompa darah ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah, terdiri dari arteri, membawa darah dari jantung, vena, membawa darah ke jantung, dan kapiler, menghubungkan arteri dan vena. 3. Darah, cairan yang membawa oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh, serta membawa sisa metabolisme kembali ke organ ekskresi. Fungsi utama sistem kardiovaskular: mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel tubuh, mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme dari sel organ ekskresi, membantu menjaga suhu tubuh, membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi. Fisiologi dan mekanisme cara kerja jantung. Mekanisme cara kerja melibatkan A. 4 ruang utama, serambi kiri, kanan, dan kiri, balik kanan dan kiri. B. Katup-katup, mengontrol aliran darah agar tidak kembali ke ruang sebelumnya. C. Konduksi, mengirimkan sinyal listrik untuk mengatur kontraksi otot jantung. Fungsi utama jantung: 1. Mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel tubuh. 2. Mengambil karbon dioksida dan limbah-limbah dari sel tubuh. 3. Menjaga tekanan darah. Pengaturan pompa jantung. Jantung sebagai pompa utama tubuh bekerja secara otomatis dan ritmis tanpa kita sadari. Kemampuannya memompa darah ke seluruh tubuh diatur oleh sistem yang sangat kompleks. Detak jantung. Detak jantung normal pada orang dewasa berbeda-beda tergantung usia, yaitu 20 sampai 35 tahun, 95 sampai 170 kali per menit, 35 sampai 50 tahun, 85 sampai 156 kali per menit. Di atas 60 tahun, 80 sampai 130 kali per menit. Faktor yang mempengaruhi pengaturan jantung: 1. Aktivitas fisik. Saat berolahraga, kebutuhan oksigen tubuh meningkat, sehingga jantung akan berdetak lebih cepat dan lebih kuat. 2. Stres. Stres memicu perlepasan hormon adrenalin yang meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. 3. Suhu tubuh. Suhu tubuh yang tinggi dapat meningkatkan denyut jantung, sedangkan suhu tubuh yang rendah dapat memperlambatnya. 4. Posisi tubuh. Berdiri atau duduk tegak akan meningkatkan beban kerja jantung dibandingkan ketika berbaring. 5. Obat-obatan. Beberapa obat seperti obat jantung dan obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi denyut jantung dan ritme jantung. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jaringan kompleks dalam tubuh kita yang berfungsi sebagai jalan bagi darah untuk mengalirkan dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Darah yang mengalir membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh, sehingga membawa kembali sisa-sisa metabolisme untuk dibuang. Pembuluh darah memiliki beberapa fungsi, diantaranya: 1. Mengangkut darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. 2. Mengangkut darah dari seluruh tubuh atau paru-paru kembali ke jantung. 3. Mengatur tekanan darah. 4. Menyalurkan nutrisi dan hormon ke berbagai organ tubuh. Tekanan darah. Pengertian tekanan darah: tekanan darah adalah tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri. Tekanan puncak terjadi saat ventrikel berkontraksi, disebut tekanan sistolik. Sedangkan tekanan terendah yang terjadi saat jantung beristirahat disebut tekanan diastolik. Tekanan darah dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu: 1. Tekanan darah rendah, hipotensi. Hipotensi merupakan penurunan tekanan darah sistol lebih dari 20-30% dibandingkan dengan pengukuran dasar atau tekanan darah sistol kurang dari 100 mmHg/8, sehingga setiap organ dari badan tidak mendapat aliran darah yang cukup dan menyebabkan timbulnya gejala hipotensi. 2. Tekanan darah normal, normotensi. Tekanan darah normal orang dewasa berkisar 120 atau 80 mmHg. Tekanan darah dalam kehidupan bervariasi secara alami, seperti pada bayi dan anak-anak secara normal memiliki tekanan darah yang jauh lebih rendah dibanding dengan orang dewasa. 3. Tekanan darah tinggi, hipertensi. Tekanan darah tinggi persisten di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan darah diastolik di atas 90 mmHg. Cara mengontrol tekanan darah: 1. Diet sehat. Makan makanan yang
rendah garam dan tinggi serat. 2. Serta sayuran. 2. Aktivitas fisik. Olahraga teratur seperti berjalan, bersepeda, atau berenang. 3. Mengurangi stres, latihan, pernapasan, meditasi, dan manajemen stres dapat membantu menurunkan tekanan darah. 4. Menghindari alkohol dan merokok. Kedua kebiasaan ini dapat meningkatkan tekanan darah. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai tekanan darah. 1. Umur. Bayi yang baru lahir memiliki tekanan sistolik rata-rata 73 mmHg. Tekanan sistolik dan diastolik meningkatkan bertahap sesuai dengan usia hingga dewasa. 2. Perubahan sikap postur. Tekanan darah cenderung turun pada posisi berdiri bila dibandingkan dengan posisi saat duduk. 3. Kondisi kesehatan, seperti kelebihan berat badan atau obesitas, penyakit kardiovaskular, merokok, dan alkohol. Setiap langkah kecil untuk kesehatan jantung adalah investasi besar untuk masa depan.